tentang kerjaan di sini, Miss. Tapi kamu tahu kan jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Oh, ya. Nih ceritanya tuh gini, Miss. Sebenarnya sih masalah yang di sini tuh mungkin keuangan ya. Saya tuh nggak tahu ya. Pokoknya intinya masalah keuangan. Dan si istrinya itu kalau pulang itu kan tengah malam tuh. Pas itu kan si suaminya kan ngomong gini, nggak tahu kenapa itu tuh maksudnya kerja kan misalkan jam segini belum pergi, ntar pulang tuh tengah malam. Pas itu tuh jadi berantem gede-gedean, Miss, waktu itu sore siang lah, jam 2-an gitu. Terus si istrinya tuh takut, ya mungkin tertekan atau gimana gitu. Padahal sih udah hampir tiap harinya tuh dimarahin sih tetap, cuman itu paling kayaknya saya juga takut sendiri juga sih. Terus istrinya tuh bawa polisi, lapor polisi. Terus polisinya kan datang tuh ketiga ke sini, tapi suaminya kan udah pergi. Udah gitu, berapa hari kemudian dia pulangnya malam lagi tuh, Miss. Jam 1:30 kalau nggak salah. Terus kan ketok-ketok pintunya kan udah dikunci tuh dari dalam sama suaminya. Terus telepon saya, terus aku ngomong, aku nggak boleh bukain omongan gitu kan, Miss. Terus si istrinya tuh ngomong gini, itu apa namanya, bangunin anak saya katanya gitu kan. Terus aku bangunin, dianya marah sendiri, aku mau tidur gitu kan. Terus aku ngomong, mama kamu suruh bangunin kamu, ngomong kan gitu kan ke anaknya. Terus agak lama terus dia keluar. Terus kan ada bapaknya kan di ruang tamu. Mau ngapain, mau bukain, suruh Cece bukain pintu. Gak usah. Terus si suaminya tuh ngomongin ke aku, sisanya ngomong gini, kenapa kamu suruh Titi bangun, katanya gitu. Kata saya, lah tatenya yang nyuruh bangunin Titi, ngomong gitu. Terus aku kan jadi bangun terus tuh, jadi maksudnya cuma di tempat tidur aja wis pokoknya kan. Terus ya gitu, si istrinya tuh tok terus berapa kali. Terus suaminya dari dalam nendang pintu, Miss. Nendang pintu. Terus aku jadi tertekan gimana gitu ya, Miss, yang namanya kita namanya pembantu kan di sini kan kayaknya agak serba salah gitu kan. Betul. Terus udah berapa kali dubrak. Terus aku ngomong, aku nggak bisa bantuin, ngomong gitu kan. Terus kata dia, ya udah aku telepon polisi. Ya udah terserah, ngomong gitu kan. Terus dia telepon lah polisi, ketok juga nggak dibuka-buka juga, Miss. Terus si mungkin agak capek atau gimana gitu, akhirnya dibuka nih sama si sinsangnya itu, karena kan polisi kan di situ kan, polisi 3 juga. Terus ngomong ini itu. Terus dia juga teriak-teriak, si suaminya tuh teriak-teriak. Terus aku kan bangun tuh. Terus polisnya tuh ngomong gini, tuh kan jadi jejenya tuh bangun, jadi apa istilahnya terganggu kan gitu kan. Terus kan apa namanya, yang saya tertekan itu, yang saya tertekan itu sebenarnya sih istrinya tuh baik banget, Miss. Artinya tuh baik banget, semuanya tuh sebenarnya di sini baik banget. Terus kan masalahnya tuh kemarin tuh jam sama juga, berarti malam Senin lah, minggu malam Senin tuh pulangnya itu jam 1:30 lagi, bangunin saya lagi gitu kan. Terus kan dia udah dikunci lagi sama suami. Cai limen dah, cai harus limen. Terus kan itu apa namanya, saya bangunin karena dia kan maaf, Miss, saya bangunin karena kan suaminya kan tidur kan, saya bangunin, Miss. Pas paginya itu dia tanya ke saya, tanya, semalam yang bukain pintu siapa? Kata saya, Sayap, Sinsa ngomong gitu kan. Terus dia marah, semalam pulang jam berapa? Sebenarnya jam 1:30, cuma aku bilangnya jam 12. Terus dia ngomong gini di dapur gini, kamu mau nurutin dia atau mau nurutin saya gitu kan? Yang gaji siapa? Kamu nurutin dia, saya akan
saya akan beliin kamu tiket pulang Indo ya, katanya gitu kan. Nah, ngancem saya kan. Terus aku kok sampai aku kan kalau dimarahin agak kayak gimana loh Miss, maksudnya kayak mau nangis gitu kan. Terus aku ngomong gini, Hawa gitu kan. Kamu kalau sekali lagi nurutin omongan dia, pokoknya barang apapun dia nyuruh kamu mau, saya pulangin kamu ke Indonesia gitu kan. Kamu kalau misalnya disuruh saya nggak ada di rumah, kamu telepon ke saya gitu kan. Kalau ada saya di rumah, kamu ngomong ke saya gitu. Tapi kan salahnya saya kan gini, maksudnya lah kita kan di sini serumah kan. Sedangkan kalau misalkan saya mau ngadu, misal kayak gini nih, tadi pagi juga suruh saya bikin sarapan. Tadi suruh saya masak. Lah masa saya nggak mau sih, Miss? Betul. Terus tadi suruh jemurin baju sih nggak saya cuci. Aku ngomong gini, Tate buah isi upu hepang ni si ifu lah. Saya ngomong kayak gitu kan. Terus hawa kan gitu kan. Terus akhirnya kan dia tetap nyuruh saya jemur gitu kan. Terus aku ngomong gini, Tate buah isi kalau misalkan jemur baju yang sudah dicuci kamu pegang dulu, saya foto, omong gitu kan. Maksudnya biar nanti kalau ditanyain ke saya itu saya bisa jawab, ada bukti foto bahwa dia yang ngerjain gitu loh, Miss. Katanya istrinya gini, nggak usah katanya gitu, nggak bakalan tahu kok katanya gitu. Tapi sebenarnya suami itu sebenarnya tahu, karena kan dia si istrinya itu kan paling kalau bangun tuh nih, misal siang jam segini itu baru bangun, terus langsung ke kamar mandi aja lama banget, langsung pergi gitu loh, Miss. Jadi ya pikirannya suami itu ya nggak mungkin dia yang ngerjain semuanya gitu loh. Jadi saya tuh dari kemarin tuh tertekannya tuh ya kayak gitu, maksudnya saya tuh di sini serba salah banget gitu loh, maksudnya gitu loh. Saya dulu pernah maksudnya kerja di Taiwan 6 tahun, ya rewel ini itu saya tetap kuat lah, intinya kuat. Cuman yang nggak kuatnya saya di sini tuh kan maksudnya kadang pikirannya yang negatif aja gini, Miss. Kalau di orang-orang Hongkong itu kan dia bisa ujuk-ujuknya itu interminate lah atau apalah gitu kan. Betul, yang ditakutin saya tuh itu sebenarnya yang ditakutin saya tuh gitu, maksudnya tahu-tahu ya karena kan dia punya uang, jadi ya segampang itu pas jam berapa tuh jam itu kan kita nggak tahu kan ya, mesti pokoknya jaga-jaga lah pokoknya. Ini saya kan selalu jaga-jaga, saya juga mau bertindak juga selalu pelan-pelan, nggak yang serugul-serugul gitu kan. Betul. Dari kemarin tuh saya tuh pikirannya tuh kayak gitu, soalnya ya baik sih, Miss, dari saya datang atau gimana tuh baik banget, di keluarga sini tuh baik banget. Aku aja kerjanya santai banget, nggak ada kerjaan yang ini itu nggak ada gitu. Cuman yang permasalahannya itu ya karena berdua itu nggak akur, jadi yang susah untuk melangkahnya lagi kan yang pembantunya kan ya, Miss. Betul. Efeknya jadi menurutnya Miss tuh gimana loh, Miss, maksudnya pengen biar lega aja gitu. Kamu di situ udah berapa lama, sayang? Baru nanti tanggal 15 6 bulan, Miss. Kamu baru dari Indonesia atau sudah Hong Kong? Baru dari Indonesia, non Hong Kong. Waduh. Dulu di Taiwan. Ini sangat tekanan sekali buat kamu ya. Karena memang ini adalah masalah rumah tangga majikan dan akhirnya berdampak padamu, bener nggak? Kamu yang nggak tahu apa-apa jadi pelampiasan. Nih, Miss, jadi kemarin juga deh, maaf ya, Miss, saya potong dulu. Yes. Kemarin tuh saya kan ngomong ke istrinya tuh SMS juga, karena saya maksudnya bahasanya nanti ada gelepotan, nanti dia nggak maksudnya, jadi saya pakainya translate itu kan. Terus aku ngomong gini, nggak apa-apa, nggak bakalan kok, kata si istrinya, nggak bakalan kamu dipulangin ke Indonesia karena Sinsang itu ada Shangni, katanya gitu, Miss, si istrinya. Berarti mungkin apa ada rasa ke saya, tapi kan saya nggak ngerasa itu gitu loh, maksudnya ya kerja gitu, maksudnya nggak ada aku misalkan yang punya caper ke majik atau gimana, saya sama sekali nggak pernah. Terus istrinya tuh ngomong kayak gitulah. Sedangkan kalau misalkan seumpama nih, kalau si
sisanya tuh ada rasa sama saya, kenapa dia nggak cemburu gitu? Hampir tiap hari ketawa-ketawa sama saya lah, ngobrol ini itu sama saya lah, kenapa bisa jawab itu gitu loh? Saya juga nggak tahu kemarin tuh jadi pikiran kayak gitu, Miss. Oke, kita tidak berhak memikirkan orang lain. Yang penting adalah pikiran kita sendiri harus tetap bersih dan Iya. apapun yang terjadi itu adalah rumah tangga mereka, dan memang sangat tragis sekali di saat rumah tangga majikan bermasalah itu akan berefek pada kalian, dimana kalian merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Jadi ya menurut pendapat saya, sebenarnya saya sendiri dulu waktu anak-anak saya masih kecil tuh sering bertengkar dengan suami saya ya. Dan saya sadari orang-orang di sekitar kita itu akan punya dampak. Karena itu yang penting sampai jangan camkai, maksudnya adalah ikut campur. Jadi ya suruh ke sana ya ke sana, suruh ke sini ya ke sini, nggak boleh, ya udah terserah mereka, terjadinya pertengkaran itu urusan mereka. Ngerti nggak? Jadi apa yang kamu lakukan sudah benar karena kamu tidak ikut campur. Jadi kalau kamu disuruh ya lakukan, nggak disuruh ya nggak melakukan, gitu aja loh. Masalah pekerjaan rumah ya selesaikan. Karena laki-laki mana yang suka istrinya pulang tengah malam? Iya, maksudnya itu gini, Miss, maksudnya saya tuh takutnya ya, karena kan saya dilarang nggak boleh sama sekali sedikit pun bantuin punya istrinya kan, kayak misalnya masak atau ini itu, pokoknya dari punya si istrinya itu sama sekali nggak boleh. Tapi takutnya saya, Miss, maksudnya saya kan udah ngumpet-ngumpet nih, kayak misalkan nih suaminya kan nggak ada di rumah, saya ngumpet-ngumpet misalkan disuruh masak ya saya masak gitu. Takutnya saya itu di sini lagi misalkan nih lagi masak, tahu-tahu si suaminya tuh pulang ngelihat saya gitu loh. Saya tuh sebenarnya yang ditakutin tuh itu gitu, maksudnya. Oke, satu hal gitu. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Itu adalah kekhawatiran yang berlebihan yang dimana bisa merusak pikiran otak kamu, pikiran dan otak kamu. Jadi selagi kamu menjalankan yang baik, udahlah, itu Tuhan yang mengatur. Kalau memang diinterminit, emangnya kalau kamu tidak melakukan apa-apa mereka tidak menginterminit kamu kalau memang mereka punya rencana, bener nggak? Jadi tenang, kamu harus tenang. Kamu sendiri itu yang harus tenang. Kalau kamu tidak tenang, maka semuanya akan menjadi lebih runyam. Karena keluarga yang kamu ikutin itu keluarga nggak jelas. Bener nggak? Jadi jangan ikut panik, jangan ikut tidak terkontrol. Jadi kamu yang harus tenang. Kamu pribadi harus tenang. Apapun yang mereka inginkan lakukan saja. Ya kalau kamu nggak ada kerjaan, bantu biarin aja. Ngerti nggak? Suami istri saat bertengkar mereka kayak dunia persilatan sedang hancur. Tapi giliran mereka baikan, mereka tidur bareng kok. Ya. Iya. Yang penting jangan ikut campur. Jangan terlalu ikut campur, itu aja. Maaf nih, Miss, sebenarnya sih selama saya datang ke sini sih emang istrinya udah dari saya datang sih memang udah pulangnya tuh udah tengah malam, Miss. Terus yang mulai kayak misalkan percecokan ini itu tuh selama anaknya itu kuliah ke mana ya, pokoknya luar Hong Kong lah intinya gitu kan. Terus kan masalah ya itu uang katanya gitu kan. Terus udah gitu ya dianya ya akhirnya itu, maksudnya kadang suami juga gimana ya, cari masalah juga sih, Miss, menurut saya sih. Kadang gini nih, kalau misalkan pulangnya jam 11 misalkan gitu ya, dia udah ada di rumah dulu, ya iseng-iseng kayak misalkan menurut saya nih, saya pikiran saya sih, udah tahu-tahu dikunci, Miss. Padahal dia tuh pulangnya ya misalkan jam 11 nih, kayak semalam misalnya jam 11, tahu-tahu udah dikunci. Kalau misalkan pulangnya jam 12 atau jam setengah 1 lebih bertengkaran lebih lagi gitu loh. Maksudnya kadang sayanya yang ya Allah tekan terus. Benar-benar ya Allah. Ngerti, intinya ya udah biarkan saja itu rumah tangga mereka, dan karena anaknya sudah besar butuh uang banyak, maka mereka terjadi pertengkaran. Jadi nggak usah mikir, biarkan saja. Ngerti nggak? Jadi makanya lebih tenang aja deh kamu bekerja dengan niat baik-baik. Dan ini sebenarnya teguran ini saya akan kasih tahu ke Mas Thomas, ke Koko Thomas di sini, biar Koko Thomas tuh pakai bahasa dia sendiri biar menjelaskan. Sebenarnya kalian itu tertekan, kamu curhat cuma sama saya penyampaiannya solusi. Tapi dimana mulai besok kan Mas Thomas sudah nggak kerja. Kalau kamu besok ada waktu bisa ngobrol, kamu curhat juga sama Mas Thomas, biar Mas Thomas tuh ngasih tahu majikan.
janganlah bertengkar di depan Cece. Cecenya itu bingung gitu loh, paham nggak? Heeh. Kan ini sebenarnya Tapi kalau aku nggak bisa bahasa Kantonis, Miss. kan kamu bisa bahasa Mandarin. Iya, bahasanya bahasa Mandarin sih. Kenapa sih Mas Thomas, Koko Thomas punya channel itu? Kan itu sebenarnya ditujukan pada majikan, bahwa kalian itu loh, bukan cuma majikan aja yang komplain gitu loh, paham nggak? Biar suara kalian tuh didengar majikan, majikan ini loh, aku itu tertekan banget lah, kamu itu bertengkar gitu loh, ngerti nggak? Ya udah, besok telepon lagi sama Mas Thomas, biar Mas Thomas bisa berbahasa Mandarin denganmu dan menjelaskan sama majikan, agar majikan itu tahu aku itu takut, aku tuh bingung. Majikan, janganlah bertengkar di depanku, bener nggak? Besok telepon lagi ya sayang ya. Tapi sekarang kamu sudah tenang nggak? Dirimu sendiri sudah tenang nggak ngomong sama Miss ini? Udah sedikit sih, udah sedikit tenang sih. Cuman Jadi ya intinya maksudnya masih kayak ya masih ada sedikit ya tertekan lah maksudnya. ya jelas. Ya karena kan jelas. kita jaga-jaga lah, maksudnya Betul. jaga-jaga semua, karena kan dia berdua kan ya majikan saya, jadi ya nggak bisa saya bela ini itu sih nggak bisa sih, cuman ya betul. masih maksudnya masih waspada lah, sedikit-sedikit masih waspada lagi gitu, maksudnya ya pelan-pelan lah, maksudnya pelan-pelan ngerjain semuanya itu ya pelan-pelan gitu sih. Yang penting kamu Bismillah pasti lah, bisa. semoga. Bismillah, kamu pasti bisa. Ngerti? Bismillah ya, Miss. Jadi Makasih, tidak ada Miss, yang tidak mungkin, kamu pasti bisa. Iya. Jadi yang paling penting adalah kamu tenang, kamu damai dengan dirimu sendiri, kamu bisa memberikan kekuatan pada dirimu sendiri, maka kamu bisa. Yang penting auramu tetap positif pada dirimu. Siapa sih yang nggak bermasalah, Mbak? Tapi ya biarkan dia yang bermasalah daripada mereka bermasalah denganmu. Cuman kamu memang di ujung tanduk. Jadi kapanpun itu telurnya bisa pecah, bener nggak? Iya. Nih Miss, makanya tuh gini, Miss, saya mau cerita nih Miss, jadinya Miss. Waktu Konian itu kan Imlekan itu kan bos saya yang di Taiwan itu kan teleponan sama saya. Terus tuh dia tuh tanya, "Gimana kabar di situ?" Kata saya, "Ya alhamdulillah baik sih, baik banget majikannya," ngomong gitu kan. Terus kata dia, "Oh ya udah syukur karena gitu kan. Ya udah nanti kalau misalkan suatu saat kamu mau pulang atau misalkan mau ke sini kabarin kan gitu." Emang sih majikan saya waktu di Taiwan emang baik, Miss. Saya di rumah juga ada transferan gitu kan, sering uang jajan gitu kasih gitu. Cuma kan waktu itu permasalahannya saya karena nggak balik lagi ke situ lagi tuh ya karena PT-nya itu waktu itu paspor lama saya kan ada di majikan di Taiwan. Saya tuh bawa pulangnya tuh yang baru, yang dipermasalahan tuh itu katanya nggak bisa ini itulah, nggak bisa proses. Jadinya kan ya mau gimana lagi, akhirnya prosesnya ke Hong Kong. Tapi sih sebenarnya saya tuh sebenarnya tuh sebelum proses ke Hong Kong sebenarnya saya pikirnya tuh gini, karena kan banyak orang yang ngomong ini itu nih, jadi ya Allah, saya tuh agak maju mundur Miss. Jadi kamu bimbang gitu. Waktu itu bimbang banget, sampai saya udah daftar kamu aja, majikan yang di Taiwan telepon saya, "Yuli, kamu mau kerja ke sini lagi apa enggak?" Kata saya, "Ya mau," ngomong gitu kan. Terus dia ya udah kamu proses aja ke PT, kata saya. "Aku udah proses ke Hong Kong," katanya gitu kan. "Ya udah ngomong aja pindah mau ke Taiwan," kata saya. Lah gimana kalau pindah kan pasti kan keluar uang lagi kan ya Miss. Ya Allah. Sampai sekarang tuh Miss, majikan suruh saya jaga kakeknya udah 100 berapa gitu. Sampai sekarang suruh ke situ. Dan saya ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah bisa curhat sama Miss. Sama bisa juga. diangkat. Syukur alhamdulillah. Pokoknya saya tunggu besok ya, telepon lagi ya. Iya Miss, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering saya katakan bahwa memang sebenarnya saya sendiri juga pernah bertengkar hebat sama suami saya di depan pembantu saya. Jadi saya malu. Ini akan membuat depresi Cece saya ternyata. Saya minta maaf buat Cece saya yang dulu melihat pertengkaran saya. Jadi ini adalah wajar ya, tapi mungkin membuat kalian stres ya. Saya menarik nafas agak nggak enak juga sih, malu juga. Kalian punya tekanan pastinya. Jadi
gimana bisa pesan sama orang lain kalau saya sendiri pernah melakukan itu. Tapi intinya adalah sabar aja, yang penting jangan ikut campur saat majikanmu bertengkar, dan lebih baik supaya aman aja bersembunyi di kamar, jangan pernah memunculkan dirimu di depan mereka karena ntar kena efeknya juga. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk sementara saya tidak bisa pesan karena saya pernah bertengkar sama suami saya di depan anak saya yang cowok. Anaknya saya juga pernah bertengkar sama suami saya di depan anak saya yang cewek. Jadi ini adalah pelajaran, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan bahwa banyak hal yang perlu saya pelajari. Selain saya memberikan solusi pada orang lain, sebenarnya kalian curhat itu nyindir saya, ngerti nggak? Ya udah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup aja, dan bye-bye.